Nah, itu gerbang logika kalau eh, kita lihat ya dari transistor ya. Jadi kalau transistor ini eh, hanya satu ya, ini V in ke V out ini sebagai inverter. Yang nol jadi satu, yang satu jadi nol gitu. Nah, kalau misalnya gerbangnya transistor ini dibuat dua ya secara seri, nah, akibatnya gimana ya? Pertama yang V1 sama V2 ini ada dua inputnya jadinya. Lalu di sini kan biasa basis, kolektor, emitter. Kemudian yang V2-nya di sini dia basis, kolektor, emitter. Emitter yang kedua, transistor kedua itu baru yang berhubungan dengan NAND. Sedangkan emiternya transistor pertama dia masih ke nyambung kolektor untuk transistor kedua ya. Kemudian V out-nya di sini. Nah, V out. Nah, ini selama dia mati transistornya, maka V out itu sama dengan VCC ya, 5 volt atau tegangan tinggi. Artinya ketika V1 dan V2-nya 0, nggak ada tegangan, maka ini nggak nyala ya. Nggak nyala, nggak nyambung, sehingga V out-nya adalah nilainya VCC ya. Tidak ada yang bisa membuat V out-nya di-ground-kan karena masih transistornya terbuka ya. Nah, kemudian kalau misalnya V1-nya dia satu atau ada tegangan yang lebih dari threshold 0,8, anggaplah 5 volt ya, V1-nya. V2 ini masih 0. Nah, ini akan menyebabkan transistor pertama ini akan nyala ya, on. Dan membuat kolektor yang dari transistor pertama ini akan short atau terhubung dengan emiternya ya, dari transistor pertama. Nah, ketika dia terhubung begini, harusnya nggak ngalir ke sini ya, nggak nggak terhubung lagi ya. Di sini nih pagarnya masih ketutup nih, nggak bisa lewat V2 ya. Sehingga itu akan membuat V out-nya tetap nilainya adalah VCC ya. Jadi tidak ada yang membuat dia di ground ya. Begitu juga kalau misalnya V1-nya 0, V2-nya 5 volt ya. Nah, V2-nya 5 volt, transistor kedua nyala. Kolektor sama emitter dari transistor kedua terhubung, ngeground dia. Nah, terhubung, tapi di sini nggak terhubung di V1 karena dia V1-nya masih 0. Sehingga yang ini juga tetap membuat Vout-nya nilainya 0. Ya. Nah, Vout itu bisa di-ground-kan kalau keduanya nyala. Artinya V1 dan V2-nya itu nilainya 1. Logika 1. Ketegangannya kasih 5 volt gitu ya. Baru dia nyala keduanya, ini terhubung, sehingga Vout itu akan bernilai 0 atau di-ground-kan. Nah, tadi kalau kita catat ya, kalau di sini nilainya 00, maka di sini nilainya 1. Kalau V1, V2-nya 01, ini Vout-nya juga 1. Kalau 10, Vout-nya juga 1. Dan kalau V1, V2-nya 11,
maka V out-nya baru 0 ya. Nanti Anda catat itu ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Dua transistor terhubung seri V1 maupun V2 tinggi, kedua transistor itu akan hidup dan V out rendah. Jika salah satu dari kedua inputnya rendah, sama transistor yang sama akan mati dan outputnya akan tinggi. V out akan tinggi kecuali V1, V2-nya tinggi. Jadi kalau dia tinggi itu artinya eh, masih ada salah satu yang tertutup gitu ya. Sampai keduanya itu nggak nyala ya. Ya, kalau keduanya nyala baru dia V out-nya akan nol. Nah, bagaimana kalau dia transistornya dibuat paralel seperti ini? Kalau dibuat paralel, nah, kombinasi yang terjadi pertama 0 dengan 0 ya, tidak ada tegangan. Maka V out-nya adalah sama dengan VCC gitu. Nah, ketika dia diberikan tegangan ya, kombinasinya 0,1 misalnya. 0,1 berarti kan yang ini nggak nyala, V1-nya, V2-nya nyala transistornya. Maka yang terjadi V out-nya akan digroundkan melalui transistor kedua ya. Jadi nilai V out-nya akan 0. Begitu juga kalau misalnya V1-nya nyala, V2-nya mati atau 0. Jadi kombinasinya adalah 1, 0. Maka V out-nya akan digroundkan melalui transistor 1 yang kolektor sama emitter-nya disatkan gitu. Nyala dia kan, kasih tegangan V1-nya 5 volt. Ini yang nyala, V out akan bernilai ground ya, akibat V1-nya nyala. Nah, begitu juga kalau keduanya nyala. Nah, kalau keduanya nyala ya pasti dia milih salah satu. Pasti dia nilainya 0 ya, V out-nya. Sudah ground. Jadi kita nggak perlu mikirin itu kayak saklar. Saklar ini nyala itu. Nah, inilah yang disebut kalau dia seri V1, V2 itu gerbangnya NAND, not AND. Sedangkan kalau dia dibuat paralel, ini adalah gerbangnya NOR. Nah, yang gambar C, kedua transistor itu dihubungkan secara paralel, bukan secara seri ya. Dalam konfigurasi ini, jika salah satu input tinggi, transistor yang sama akan hidup dan output akan rendah. Jika kedua input rendah, maka outputnya akan tetap tinggi. Jadi kedua inputnya 00 ya, maka outputnya V out-nya tinggi ya, sama dengan VCC. Ketiga rangkaian ini, atau ekivalennya, membentuk tiga gerbang paling sederhana, yaitu NOT, NAND, dan NOR. Ya. NAND itu adalah NOT N. NOR itu adalah NOT OR. Ya. Gerbang NOT sering dinamakan inverter, ya, gerbang dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran. Dan keadaan keluarannya selalu berlawanan dengan keadaan masukan. Ya, kalau dia kasih 0, maka hasilnya 1. Dikasih 1 inputnya, maka keluarannya pasti 0. Tuh. Jadi itu yang merupakan komponen elektronika yang digunakan dalam membuat sistem bilangan biner.
Nah, tentunya setelah tercipta, oh ini caranya bikin bilangan biner itu, baru orang-orang mencari cara ya, bagaimana dia menyusun operasi, kemudian penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kemudian diciptakanlah komponen yang komputer pertama ya tahun awal abad 19 ya. Itu Enigma kalau tidak salah namanya, ya. Itu besar sekali, oh, ribuan transistor itu, sak gedung itu, untuk melakukan perhitungan karena banyak transistornya. Tapi sebelum menggunakan transistor, sebenarnya di Perang Dunia Pertama itu ada ilmuwan dari Inggris ya, ilmuwan dari Inggris namanya Alan Turing ya. Jadi terkenal dengan mesin Turing. Mesin Turing ini eh, juga menjadi cikal bakalnya eh, komputer ya, kalkulator. Jadi dulu Perang Dunia Pertama, Nazi itu selalu berperang untuk menyerang Inggris, kemudian yang negara-negara lain di Eropa itu menggunakan kode yang tiap hari berubah ya. Artinya eh, kode kodenya itu seperti kode Morse lah gitu. Kodenya itu dikirimkan ke kapal-kapal perang dan tenaganya berapa yang akan dikerahkan kemana mereka gitu. Jadi yang kapal-kapal mereka itu ya menerima kodenya itu. Jadi dia, oh ini saya sekarang berangkat ini perang lawan ini. Jadi eh, strategi Nazi itu seperti itu. Nah, Inggris sering kelabakan. Lalu si Alan Turing ini beserta ada belasan ya, mungkin 15-an ilmuwan berusaha mencari cara ya. Teman-teman yang lain dia menghitung, selalu menghitung tiap hari ini kodenya bagaimana, dan dia berusaha memecahkan dengan kode Morse gitu. Nah, ya telat, ya. Selalu telat setelah seharian menghitung itu baru dapat eh, hasilnya ya. Tapi si Alan Turing ini dia menggunakan biaya dan keuangan yang terbatas untuk membuat alat yang khusus ya, mesin Turing. Kalau Anda pernah lihat film The Imitation Game. Nah, itu cukup bagus ya filmnya itu. Tahun 2015 atau 16 itu. The Imitation Game ya suka ini. Itu yang pemainnya si yang jadi Doctor Strange ya. Itu cukup ini eh, menggugah Anda. Oh ini elektronika nyambung ke komputer tuh kayak gimana ya. Jadi tercipta mesin Turing sehingga setiap ada kode dicatat langsung masuk di mesin Turingnya itu, mesinnya langsung apa bekerja ya, ceklek 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 gitu ya. Jadi secara berurutan kayak counter ya, ya kerjanya counter. Nanti juga kita akan belajar tentang counter ya. Nah itu dengan counter kemudian ada hasilnya ya. Jadi nggak perlu kayak orang ilmuwan yang teman-temannya itu menghitung sampai seharian besoknya baru dapat itu hasilnya. Udah telat. Ya. Jadi dengan mesin Turing bisa dalam waktu singkat bisa eh, dipecahkan kodenya. Dan itu akhirnya Inggris selalu menang. Ya. Artinya tidak pernah kena jajah Nazi. Ya. Jadi dalam sejarah
Nasi itu kan di Eropa dia banyak di daerah jajahannya, cuma Inggris saja yang enggak itu ya. Makanya nilai pound sterlingnya itu sangat tinggi Inggris. Nah, itu cerita ya. Nah, kemudian si gerbang logika ya. Eh, ada gerbang logika dasar ya. Yang tadi dari eh, apa seri dan paralelnya transistor ini akan membuat gerbang NAND ya. Itu not N dan NOR itu not OR ya. Simbolnya itu seperti ini ya. Oh, dari inverter simbolnya segitiga tanda panah, ada bulat. Ya, ini kelihatan bulatnya ya. Tabel kebenarannya, ya, ketika dia inputnya 0, maka hasilnya 1, inputnya 1 akan hasilnya 0. Kita juga bisa memperhatikan timing diagramnya ya. Yaitu kalau A-nya begini ya dari 0 berubah 1 berarti Y-nya 1 berubah ke 0 ya. Maka selalu berkebalikan hasilnya ya, sinyalnya. Nah, kemudian kalau yang ini dulu ya, Note N ini gerbangnya seperti setengah tablet, kapsul, setengah kapsul. Nah, kemudian ada buletan, ya, baru outputnya Y. Nah, kemudian fungsi ininya Y sama dengan A dot B. Kemudian dikasih garis atasnya. Garis atas itu artinya not ya. Kalau ini tadi Y sama dengan A not. Nah, ini kalau kita bacanya not N itu A B not. Y sama dengan A B not. Nah, ini hasilnya adalah 111. Nah, kalau dia ini keduanya on, transistornya yang seri tadi itu, baru hasilnya ground ya, atau Y-nya 0. Kalau buat timing diagramnya seperti ini ya. Kalau dibuat eh, apa logika ya. Misalnya masih 00, berarti 0, berarti di sini 1. Ya. Kemudian dia 1, A-nya masih 0. Ini masih 1, 1. Nah, berubah lagi 0. Kalau dia 1, 1 semua. Nah, sedangkan yang NOR, dia bentuknya dua garis AB, ya inputnya V1, V2 tadi ya, A, B. Kemudian ada garis kayak busur, dan ini kayak kepala ikan ya. Nah, ini ada buletan. Nah, ini bacanya A NOR B, A plus B. Apa A or B yang dinotkan. Bacanya A NOR B, tapi kalau di sini baca ininya ya A or B yang dinotkan. Nah, ini akan hasilnya dia 00 atau dia tadi transistornya off baru nilai 1. Sedangkan jika salah satu dia nyala, maka outputnya akan digroundkan atau nilainya 0. Gitu. Nah, ini timing diagram. Nah, si not N, not N ini kalau dinotkan lagi ya itu menjadi N gitu. Jadi harus bisa ini ya not N ya. Sesuatu yang not kemudian dinotkan lagi itu akan not dengan not itu jadi hilang ya. Jadi kalau dia tanpa not atau dinotkan lagi gitu ya,
Nah, itu akan simbolnya seperti ini ya, setengah kapsulnya, AB gitu. Y sama dengan AB. Dan nilainya akan dibalik ya. Yang satu tadi jadi 0, 0, 0, kemudian 1 ya. Kan jadi 1, 1, 1, 0. Menjadi 0, 0, 0, 1 gitu. Begitu juga yang NOR. Yang tadinya 1, 0, 0, 0, maka kalau dia tanpa not ya, itu menjadi 0, 1, 1, 1. Nah, ini bentuknya seperti kepala ikan tanpa bulat ya. Kalau bulat itu artinya not nih. Y sama dengan A or B gitu, atau A plus B. Kalau ini Y sama dengan AB. Tidak pernah orang bilang A kali B. Enggak ya. Karena itu bukan perkalian. Ya. Walaupun kelihatan seperti perkalian, nah, mungkin plus agak lumrah ya. Tapi enggak A tambah B enggak ya. Kalau di logika itu plus ini ya dia bacanya or ya. Nah, ini ANB, A or B. Itu bacanya. Kalau ini A or B not. A B not. Nah, kemudian gerbang logika lainnya ada yang seperti ini. Oke, jadi tadi yang N sama OR dia menjadi 0001, kemudian OR itu menjadi 0111, itu sebenarnya ada eh, apa kalimatnya ya. Kalimat atau quote-nya lah ya. Jadi quote hari ini ya untuk N, ya, N itu dia akan outputnya bernilai 1 gitu ya. Jika dan hanya jika kedua input atau semua input bernilai 1. Ya, itu mesti catat ya. Selain itu nilainya 0. Jadi dia nilainya 1 jika dan hanya jika outputnya nilai 1 jika dan hanya jika semua input ya. Kalau di sini kan 2 ya. Kedua input nilainya 1. Sedangkan yang OR-nya ini kita bisa katakan output bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Jika salah satu input bernilai 1. Dia kalau di AB ini ada yang salah satu aja nilainya 1, outputnya pasti 1. Jadi itu seperti terjemahan harfiahnya OR itu kan atau. Jadi Anda akan memilih atau. Iya. A atau B, ya mana yang paling bagus ya? Ya, kalau 00 ya tidak ada yang bagus sih, semua sama 0 ya. A atau B itu. Oh, B-nya yang true, ya, 1. Jadi kalau ini bisa memilih ya, ada nilainya. Kalau nggak bisa memilih ya susah ya 00. Ya. Makanya kalau orang apa perampok misalnya menodongkan ini harta atau nyawa gitu. Anda pilih apa? Pilih atau ya. Ya, jadi kalau orang kan eh, memilih ya. Kalau udah suruh memilih pasti pikirannya kalau ndak A ya B gitu ya. Kalau ndak harta ya nyawa gitu. Ya harus serahin hartanya kan biar selamat gitu ya. Hmm. Kalau Anda ndak punya harta ya
ya, ya punya nyawa gitu. Ya itu. Jadi memilih jadinya salah satu. Nah, kalau N itu dan ya, bahasa Indonesianya dan. Kalau dan itu artinya dia harus nilainya itu harus true jika keduanya itu atau semuanya itu tercapai gitu ya. Ya, misalnya eh, yang boleh masuk di perkuliahan ini adalah eh, mahasiswa Unbisa jurusan ilmu komputer kelas C itu. Oh ada tiga ya, A, B, C itu. Yang kelas C ini kemudian mahasiswa Undiksa Ilkom kelas C. Jadi kalau ada salah satunya ini, bukan mahasiswa Undiksa udah pasti dah nggak bisa ya. Ya, mahasiswa Undiksa dia kelas C tapi bukan prodinya Ilkom nggak bisa juga. Gitu. Mahasiswa Undiksa prodinya Ilkom tapi dia kelas A atau B ya, bukan C. Nah ini nggak bisa juga. Jadi kalau ini masih nilainya nol ya nggak bisa. Semuanya harus true gitu. Baru nilainya boleh masuk ya satu. Gitu. Nah itulah konsep dari N ya. Nah kemudian gerbang logika lainnya ya. Ini gerbang XOR. Gerbang XOR itu bentuknya seperti ini. Ada dua busur ya. Kemudian kepala ikan. Nah simbol ininya plus dalam lingkaran ya. Kayak baut ya. Plus dalam lingkaran. A XOR B. Nah nilainya adalah kalau 00 itu jadi 0, 01 jadi 1, 10 itu 1, 11 itu 0. Nah ini hasilnya adalah 0110. Nah apa code-nya di sini? Ya, ada yang tahu? Tadi kalau N itu kan output bernilai 1 jika dan hanya jika semua input bernilai 1. Selain itu nilai outputnya 0. Sedangkan kalau OR, output bernilai 1 jika salah satu dari input bernilai 1. Selain itu nilai outputnya 0. Nah, kalau XOR, bisa enggak ngelihat dari sini? 00 jadi 0, 01 jadi 1, 10 jadi 1, 11 jadi 0. Apa kira-kira kata-katanya, code-nya? Code Anda hari ini. Siapa yang mau di tangan? Oke, nggak ada yang di tangan ya. Jadi outputnya bernilai 1 jika kedua input nilainya berbeda. Ya, kalau 0 yang ini 1, baru dia 1. Kalau 1 0, kalau bernilai 0 ya jika outputnya sama ya. Apa inputnya sama. Nah, apakah dia bisa 3 gitu ya? Nggak bisa ya. Karena 01 itu kan cuma dua kemungkinan ya, 0 atau 1. Makanya XOR-nya ini yang spesial ya. Spesial pakai telur ya. Dia nilainya kalau berbeda baru dia nilai 1. Kalau dia sama dia nilainya 0. Nanti kita akan lihat bagaimana simbol dari XOR ini
diimplementasikan dalam kayak tadi ya transistor ya. Nah, terutama yang gerbang NAND sama NOR ya, yang bisa kita lihat dari bentuk seri transistor dan paralel transistor. Nah, kalau eh, kebalikan dari XOR itu adalah XNOR ya. X ini E-nya ini biasanya dihilangkan ya. X XOR gitu ya. Kemudian XNOR ini yang A XOR B yang dinotkan ya, mau langsung A XNOR B gitu ya. Ini ada bulatnya ya di depannya. Jadi setelah dia di XOR-kan kemudian dibulatkan. Sehingga karena dibulatkan ini di semua yang nilainya tadi nol jadi satu, lalu satu jadi nol ya. Jadi kebalikan. Nah, ini kan outputnya bernilai satu jika kedua inputnya bernilai sama. Ya, kalau 00 sama 11 baru nilai satu. Dan bernilai nol jika kedua inputnya berbeda. Nah, inilah tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran ini merupakan alat logika matematika, logika proposisional ya, proposisional yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran ya, proposisi logika. Jadi kita bisa memeriksa hasil semua kemungkinan. Nah, semua kemungkinan itu kita ngurutnya gini ya. Jangan sampai beda ya. Nanti Anda akan bingung. Karena di sini juga nantinya akan kelihatan seperti nilai ya. 00 nilai desimalnya 0, 01 desimalnya 1, 10 desimalnya itu adalah 2, 11 itu desimalnya adalah 3 ya. 0, 1, 2, 3 begitu loh kalau desimal. 0, 1, 2, 3. Itu kalau 2 inputnya. Kalau 3 inputnya ABC, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena 7 itu adalah 111. Ya, ABC. Oke. Kemudian tabel kebenaran itu juga kalau dulu ya kita proposisi itu pernah diajarkan mungkin di SMA ya. Jadi ada nilai pernyataan, nilai benar, salah ya. Misalnya PQR. Nah, ini dibuat true false-nya ada apa pernyataan untuk operasi implikasi. Implikasi itu tanda panah. Kemudian N itu topi, OR itu V. Not itu adalah min atau negasi, not nilai kebenaran. Jika benar true maka min P adalah salah. Nah, itu juga kalau yang implikasi and or ya, itu ada ini ya konjungsi namanya. Untuk and itu bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Jika salah satu proposisi salah, hasilnya salah ya. Disjungsi juga ini bernilai benar jika salah satu kedua proposisi bernilai benar. Jika bernilai salah jika keduanya bernilai salah ya. Nah, ini proposisi ini inputnya gitu ya. Kemudian implikasi nilai bernilai salah jika hanya jika premis pertama benar dan premis kedua salah ya. Jadi kalau P benar, T benar, P implikasi ini adalah benar. Kemudian P benar,
ini apa key-nya salah jadi salah. Ini salah, T-nya benar, key-nya benar, benar, maka implikasinya benar. Jadi ini implikasi. False false maka jadi true. Nah, apa contohnya ya? Misalnya kalimat eh, siapa di sini ya? Melva ya. Melva mahasiswi Uniksa. Eh, misalnya prodinya Ilkom. Mak- Maka yang true di sini adalah eh, em, misalnya Ilkom, mahasiswa Ilkom dan eh, ngambil mahasiswa mahasiswa baru Uniksa, kemudian mahasiswa Ilkom, kemudian yang nitrunya mengambil mata kuliah sistem digital. Maka kalau dia mahasiswa Uniksa, si Melva, kemudian dia bukan prodi Ilkom, maka dia tidak ngambil, tidak menempuh mata kuliah. Tapi kalau dia bukan mahasiswa Indonesia, nah dia apa eh, prodi Ilkom, nah dia mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem digital. Bisa aja kemungkinan, kan itu. Tapi yang ini yang nggak mungkin. Jadi pernyataan itu nggak 100%. Jadi bisa juga eh, pernyataan yang eh, saling saling berkaitan. Jika ini maka ini gitu ya. Kan dulu ada istilah kalau dia begini, kemudian begini, maka disimpulkan begini. Kalau misalnya dia salah, maka kesimpulannya itu menjadi salah gitu ya. Kalau dia dibalik, bagaimana ini? Nah itu kalau dia punya implikasinya berlaku lurus ya. Tapi kalau dia berlakunya apa eh, negatif ya, awalnya negatif, maka yang ini kalau implikasi masih dia true. Kalau B implikasi ini bernilai benar jika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama ya, keduanya benar atau keduanya salah ya. Jadi kalau keduanya benar, nah keduanya berbeda ini jadi salah. Nah ini yang false false menjadi true. Nah ini yang menjadi XOR ya, apa NOR ya. Jadi NOR itu dia kalau dia apa nilainya sama baru satu. Ya, ya true true true. Kemudian kalau yang nilainya berbeda nol. Ini B implikasinya. B implikasi. Nah kemudian eh, bagaimana cara kerja gerbang N ya? Ada input kemudian output. Jadi output bernilai satu jika dan hanya jika ya. Ya, semua input bernilai satu. Ya, selain itu outputnya bernilai nol. Nah, yang tadi ini seperti analogi saklar ya.
Kalau dia keduanya itu tertutup, nilainya 1, maka lampunya akan nyala ya. Selain itu nggak bisa nyala ya. Nah, gerbang N juga bisa kita kasih inputnya 4 atau 8. Di gambarnya seperti ini. Kalau inputnya 4, nah Anda lihat di sini nulis A-nya 8 kali ya untuk nolnya. Satunya ditulis 8 kali. Habis itu B-nya nolnya 4 kali, satunya 4 kali, kembali lagi. C-nya dia setiap 2 ya 0, udah 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Kalau D-nya baru bergantian. Nah, outputnya akan nilai 1 jika dan hanya jika semua input ya, bernilai 1. Kalau cuma 2 ya kedua input nilai 1. Kalau lebih dari 1 inputnya ya semua input bernilai 1. Baru dia outputnya 1. Selain itu nilainya 0. Ya. Nah, untuk kerja OR seperti ini. Output bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Selain itu output bernilai 0. Ini sama kalau kita analogikan eh, saklar yang di paralel. Kalau A-nya ditutup, maka lampu akan nyala ya karena arus ini. Kalau B-nya ditutup, nyala juga. Keduanya di input dan nyala pasti. Nah itu eh, outputnya jadi nilainya 0, 1, 1, 1. Jadi salah satu aja ya, maka nyala lah lampunya. Nilainya 1. Nah dia bisa mau 3 input, 8 input, ya berapapun bisa ya. Nah itu karena dia punya konsep kalau semuanya 0, ya atau ya, nggak ada yang true, maka nilai outputnya 0. Jika ada salah satu nilainya true, maka outputnya akan true. Ya. 1. Ya, semua 1. Nah, apa saja IC ini? IC itu adalah singkatan dari Integrated Circuit. Ya. Ya, sirkuit terpadu. Ya. Nah, sirkuit terpadu ini dibuat dalam bentuk kemasan yang sangat kecil ya, seperti ini. Ada kakinya biasanya kalau yang di awal itu ya 74 SX ya. Ini dari 74 nih. SX ya 08, 32. Nah, 7400 ini di dalamnya ada 4 gerbang NAND ya. Karena di sini ada 14 pin atau 14 jarum keluaran. 7 samping, 7 samping kiri, samping kanan gitu lah. 14. Di mana yang 14 itu ada satu yang sebagai VCC dan ada satu yang sebagai ground. Ya. Dan yang lainnya adalah input dulu, 2, kemudian keluaran output. 2 input, keluaran output. Sama juga di sebelah VCC-nya kedua input, keluaran output, kedua 2 input, 1 output. Nah ini ada 4 gerbang NAND. Jadi gerbang NAND. Jadi kalau gerbang NAND itu kan yang tadi yang diserikan ya transistor. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau dia 7408 IC-nya berarti di dalamnya ada 4 buah gerbang N. 7432 berarti IC-nya 4 buah gerbang OR. 404 ya. Jadi IC-nya berapa jadinya kalau eh, ada notnya kan cuma satu input, satu output ya. Satu input, satu output ada 6 ya. Kemudian kalau NOR 7402, XOR 7486. XNOR ini jarang ya.
Nah, nantinya IC-nya itu berkembang gitu ya. Nah, bagaimana menurunkan tabel kebenaran ya? Misalkan kita punya eh, A, B, nah ini diinverterkan dulu, dinotkan dulu menjadi anot. Ya. Anot dengan B itu diorkan ya. Jadi Y sama dengan anot plus B ya. Anot or B. Nah, kalau tabel kebenarannya A, B-nya susun seperti ini, kemudian buat anot dulu ya, yang nol jadi satu, kemudian satu jadi nol. Nah, baru kita orkan ya, antara anot sama B. Nah, anot sama B-nya ini konsep OR. Ya, output bernilai satu jika salah satunya nilai satu. Jadi eh, antara anot sama B, nah ini tinggal lihat kalau dia nilainya ada satu 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 satu, kalau nol nol, oh ya. Jadi hasilnya adalah 1101. Gitu. Nah, bagaimana kalau ABC? Ada inputnya, BC-nya masuk di OR dulu, kemudian hasilnya B OR C-nya ini di AND-kan dengan A. Nah, caranya ABC ada susun, kalau buat ABC begini, A-nya itu 4 kali dulu nolnya, tulis 4 kali angka 1. Ini juga 00, 11, 00, 11, mana 1, ini bentar. Jadi biasakan menulisnya itu ini dulu. Kalau kalau cuma 2, 00, 11. Kalau 3, nolnya 4 kali, satunya 4 kali baru isinya. Sehingga Anda nggak ini. Kalau pakai baris-baris Anda nulis itu takutnya ada ketuker gitu ya. Kalau Anda buat turun ini nolnya 4 kali, satunya 4 kali, baru ini 00, 11, 00, 11. Tersusunnya akan rapi, tidak akan ketuker. Nah, ini implementasi kalau di desimal kan ini 0, 1, 2, 3 sampai 7 ya, 1, 1, 1, 7. Oke, sekarang B or C. Si B or C ini, nah Anda lihat, OR itu konsepnya output bernilai satu jika salah satu. Salah satu ada satu, oh ini satu. Salah satu ada satu, oh ini ada satu. Oh ini nol. Tidak ada nilai satu, gitu. Makanya ini nol ya. Kemudian ini satu, ini satu, satu. Jadi cuma di sini aja dia nilainya nol karena ini tidak ada nilai satu. Nah si BC tadi ya hasilnya ini kemudian Anda melihat meng-AND-kan dengan A ya. Jadi yang B dengan C Anda tutup dulu ya. Jadi mata Anda jangan perhatikan B sama C. Yang Anda perhatikan adalah A sama B or C. Nah konsep dari AND itu output bernilai satu jika dan hanya jika. Nah, kedua inputnya bernilai satu. Harus ada satu-satu baru dia nilainya satu gitu. Kalau cuma 00, 01 atau 10, oh ini masih 0 lagi. Ya, jadi kalau 00 masih 0, 01 masih 0, 01 0. Nah, 10. Wah, sini baru satu-satu, wah, baru nilai satu ya. Kalau udah keduanya dia inputnya satu, baru dia ini satu. Ini satu, satu. Nah, hasilnya adalah ini ya. Jadi satunya cuma dapat 3 kali saja ya. Ya, jadi yang tiga paling bawah. Nah, ini hasilnya Y-nya ini. Jadi dengan begini Anda bisa membuat tabel kebenaran berapapun ada gerbangnya gitu ya. Sekarang tinggal kalau inputnya A, B, C, D, sampai D berarti nolnya 8 kali dulu Anda tulis, satunya 8 kali, baru yang B-nya 4 kali, satunya 4 kali, dan seterusnya. Nah, ini kalau A, B, C, D.
Ya nolnya Anda buat 8 kali set, satunya 8 kali set, selesai dah. Udah, ini 16 kan kemungkinan. Nah ini juga sama, nol 4 kali, satu 4 kali, nol 4 kali, satu 4 kali. Sampai semuanya, jadi dari nol 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 menjadi satu 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 satu. Ini kalau di heksa itu dari nol sampai apa 9, kemudian A, B, C, D, E, F, eh, 16. Apa 15, sorry. Nah, kemudian di sini eh, A, B di N-kan dulu ya, di N-kan dulu A, B di N-kan dulu, kemudian C, D di N-kan, baru A, B dengan C, D di OR-kan. Nah, jadinya kayak seperti ini. Nah, ini mestinya eh, di Anda buat dulu. Yang ini nilainya AB sama CD. CD-nya pas ini ya, diorkan jadi satu. Ya, Anda buat aja dulu AB, kemudian CD-nya buat, baru diorkan. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, mungkin Anda bisa latih di rumah. Kemudian, nah, aljabar boolean ini adalah cabang matematika yang berfokus pada operasi logika biner ya. Jadi aljabar ini dinamakan berdasarkan penemunya ya George Boole, matematikawan Inggris. Ya. Mengembangkan konsep ini abad 19. Aljabar Boole digunakan secara luas dalam skrip digital, ilmu komputer, dan logika proporsional. Nah, hukum-hukum aljabar Boole, hukum komutatif A or B sama dengan B or A ya, mudah ya dibalik ya. A and B sama dengan B and A ya. Jadi kalaupun dibalik tidak akan merubah suasana gitu ya. Sama saja ya. Asosiatif A or dalam kurung B or C itu sama dengan A or B yang dikurungkan diorkan dengan C gitu ya. Sama juga konsepnya untuk N ya. A dalam kurung B and C sama dengan AB kurung baru di N-kan dengan C. Distributif A. Nah ini A dalam kurung B plus C ini jadi AB plus AC gitu ya. Kalau A or BC itu sama dengan A or B ya dikurungkan dikalikan dengan A or C. Kalau ini cara mudah mengingat ya, komutatif itu kayak komunikasi ya, mau bolak-balik ya. Ya, Anda dari sudut ini ya komunikasi dengan ini, mau Anda balik ya sama aja ya. Ya namanya berdua ya budak balik ya. Mau bertiga ya komunikasinya ya apa ya, nggak akan berbeda ya. Kemudian asosiatif itu asosiasi ya. Seperti asosiasi itu kan perkumpulan. Nah, kalau kumpulan, jadi kalau ngumpulnya yang ini duluan baru diorkan, ya. Asalkan dia masih apa, ornya sama, nah itu kan eh, mau dikelompokkan sama aja ya. Ya, yang N juga sama ya, dibuat kelompoknya. Nah, distributif ya didistribusikan ya, berarti ya dipecah ya. Kemudian ada beberapa hukum yang serupa. Hukum identitas. Ya. A or 0 menjadi A. Ya. Jadi A di plus 0 ya. Ya, jadi A. A di N kan 1 jadi A. Atau A dikali 1 gitu ya. Enggak. Ya A juga ya.
Hukum anihilasi. A diorkan dengan satu menjadi satu, ya. Bukan jadi A, ya. Kalau di N-kan dengan satu, ya. A di N-kan dengan satu jadi A. Kalau A diorkan dengan satu, ini, nah ini menjadi satu. Kenapa bisa begini, ya? Mau A-nya 0, karena sudah ada salah satu di satu, kan outputnya nilai satu. Kan konsep OR itu begitu. Mau dia satu, ya jadi satu gitu. Satu-satu ya satu ya outputnya. Kemudian A N 0 itu akan menjadi 0, ya. Jadi N itu konsepnya output nilai satu jika dan hanya jika, ya, semua inputnya bernilai satu. Kalau ada salah satunya 0, ya di sini sudah ada 0, ya. Ya, maka nilainya akan 0, ya. Anihilasi, ya. Jadi dari kata dasarnya nihil, ya. Nggak ada A-nya, ya, jadi berubah, ya. Kalau yang satu ya satu, kalau ini yang N-nya 0, ya jadi 0, gitu. Kemudian idempotent, ya bukan impotent, ya, idempotent. Nah ini A diorkan dengan A jadi A, ya. Jadi kalau atau itu ya milih salah satu, ya. Kalau eh, mau apa, mau es krim apa es krim gitu. Ya pilihannya es krim gitu, ya. Mau tahu atau tahu sekali? Ya tahunya sekali. Nah, kemudian kalau yang N gitu, A, N, A, ya. Sama dengan A juga, ya. Jadi kalau di N kan dengan A, ya, ya sama, ya. Karena dia, ya pasti kalau enggak 00, ya 11. Kalau 00, ya udah hasilnya 0. Kalau 11, ya udah hasilnya 1. Ya sama juga dengan nilai A, ya. Komutatif, nah, jadi asosiatif, dah. Distributif, dah, ya. Nah, hukum De Morgan, nah, ini sama hukum involusi. Nah, involusi itu not, ya, yang dinotkan. Ya, not yang dinotkan itu mungkin saya bukannya tidak mau tidak tersinggung gitu. Jadi Anda tersinggung kan gitu. Ini semua nggak ada kameranya nih. Cuma satu aja nih si Windari. Oke. Jadi involusi itu A-nya yang not A itu dinotkan lagi jadi A itu, ya. Nah, hukum De Morgan, nah ini yang perlu pemahaman, ya. Bagaimana dia not dari A or B itu menjadi not A di N-kan dengan not B. Sedangkan not dari A and B itu menjadi not A di-OR-kan dengan not B, ya. Nah, nanti kita akan lihat, ya. Nah, aturan aljabar Pauli. Nah, ini kan tadi sudah, ya. A N 0 jadi 0. Nah, ini dari A apa? Ini ya anihilasi, ya. Nah, saat A di N kan dengan satu menjadi A. Ini hukum identitas, ya.
A di N kan dengan A jadi A ya. Ini hukum idempoten. A di N kan dengan anot ini menjadi nol ya. Nah ini yang apa? Eh, di sini nggak ada ya. Di sini artinya kalau kita kasih A, A-nya itu mau nol, jadi anotnya ya satu gitu ya. Pasti di hasilnya nol, mau di satu jadi nol. Kemudian A or nol jadi A, ini identitas. A, N, A or satu jadi satu ya. Anihilasi. A or A jadi A ya. Independen. Kemudian A diorkan dengan anot. Ini menjadi satu ya. Kalau tadi yang di N kan jadi nol. Yang ini diorkan itu A sama anot jadi satu. Ini konsep OR. Kemudian not yang dinotkan lagi jadi A. Ya, hukum dari involusi ya. Anot dinotkan jadi A ya, dibalik lagi. Kemudian yang 10 dan 11. Nah ini eh, yang perlu penjabaran nih sebelah kan. A plus A not B itu menjadi A or B ya. Dan A not diorkan dengan A B itu menjadi A not or B. Nah ini penjabarannya. Jadi si A ini di N-kan dengan satu or B ya. Satu or B ini sama kayak nomor 6 ya. A or satu ya satu ya. Atau B or satu ya satu ya. Satu plus or B ya. Nah, biar dia sama-sama ada B-nya ya. Sehingga di sini A di N k satu A kali satu satu A. Ini AB ya. Kemudian A not B. Nah, si B-nya ini bisa kita keluarkan ya. Sehingga di dalamnya menjadi A plus A not. A plus A not atau A or A not itu satu ya. Jadi AB. Hingga nomor 10 terbukti. Begitu juga nomor 11. Tinggal dikasih A satu plus B. Jadi A not B plus A B. B-nya keluar, A not dengan A jadi satu. Jadi A not or B. Jadi ketika dia A, kemudian ada A not B, ya, sama kebalikannya ya. Tapi gandeng B, maka menjadi AB. Nah, hukum De Morgan, AB not itu sama dengan A not plus ada A not or B not. Kemudian A or B yang dinotkan itu menjadi A not B not. Jadi bentuk simbolnya seperti ini. Ya. Kalau AB yang dinotkan ya, AB di N kan, kemudian dinotkan. Nah ini akan sama dengan A not or B not. Not dulu, kemudian B not yang diorkan. Nah kalau kita buat si A not ini menjadi buletan ya, menjadi buletan, jadi seperti ini dia simbolnya. Kemudian juga AB, A or B yang dinotkan. Ini menjadi A not dulu, di N-kan dengan B not. Si not ini menjadi buletan-buletan. Nah, Anda bisa melakukan pembuktian ya seperti ini ya. Sama buat dulu AB, kemudian
A not buat B not-nya, kemudian A or B, kita cari nilainya, A or B yang dinotkan, kemudian A not di n-kan sama B not. Nah, lihat sama ini. Jadi ini AB yang dinotkan akan sama dengan A not di n-kan sama B not. Itu juga terbukti kalau AB yang dinotkan sama dengan A not or B not. Nah, ini adalah hukum De Morgan ya. Dari Augustus De Morgan yang mengembangkan aljabar Boole. Jika kedua masukan rendah, maka masukkan ke gerbang N berupa keadaan tinggi dan keluaran akhirnya juga akan menjadi tinggi. Bila salah satu atau lebih dari satu masukan tinggi, maka salah satu atau lebih dari masukan gerbang N menjadi lebih rendah, dan ini berarti keluaran akhirnya berupa keadaan rendah. Nah, itu kalau ngomong. Ya, Anda lihat aja di konsep. Jadi kalau eh, gampangnya ya memandang, sekarang Anda buat gerbang N, terus ada bulat setelahnya. Maka itu sama aja ya. Anda balikkan buletannya, yang di depannya nggak ada, bulatan yang di belakangnya jadi ada bulat itu. Tapi berubah dia tandanya, yang N-nya menjadi OR itu. Begitu juga yang OR-nya, kalau ada bulat depannya, yang di belakangnya nggak ada, tinggal yang ini hilangkan bulatnya, yang ini munculkan bulatnya keduanya. Dan tidak gerbangnya. Hmm. Nah, itu yang namanya teknik bubble pushing. Jadi menekan bubble buletannya. Berdasarkan teorema De Morgan. Berubah gerbang logika ya. Gerbang N menjadi OR dan gerbang OR menjadi N ya. Tambahkan bubble jika pada gelombang logika asli tidak terdapat bubble, baik pada input maupun output. Sebaliknya, jika gerbang logika asli terdapat bubble, maka pada rangkaian logika ekuivalennya bubble-nya dihilangkan. Ya, paham ya tadi ya. Dihilangkan, ya, yang AB-nya jadi muncul, karena nggak ada dia muncul ya. Jadi nyembul ke sana, ke yang depan, nyembul ke belakang, yang depan nggak ada. Tapi ganti tanda ini. Nah, teknik bubble pushing itu seperti ini. Dia ganti dia gerbang OR menjadi N, tapi buletannya itu berpindah ke belakang, jadi dua buletan. Mau tiga misalnya ABC, ya tiga buletannya sini gitu ya. Tapi yang di sini nggak ada ya. Misalnya ABC sini di N kan ada bulat, maka nih semua ABC-nya bulat. Tapi ganti dia OR, ini nggak ada bulat di depan. Nah, ini juga sama. Kalau dia ada satu buletan, ini jadi nggak ada buletan, yang nggak ada jadi ada. Ganti dia gerbang. Yang AB juga sama ya. Nah, simbol alternatif ini sama ya. Ini kayak ini ya. Kemudian ini ya, sama ya. Ini untuk lebih menjelaskan lagi. Simbol gerbang XOR ya. Nah, gerbang XOR itu sebenarnya yang terjadi gini. A not B or A B not. Itu adalah A XOR B. Jadi kalau di sini dia nilainya 1, A not B di N-kan dengan di OR-kan dengan A B not.
Satu. Nah, ini bentuknya ya, dinotkan ke N, baru di-OR-kan. Nah, kemudian gerbang universal. Gen9 sama NOR ini, ya seperti tadi IC-nya 7400 kan isi 4 gerbang NAND. Nah, bagaimana kalau misalnya semua gerbang dasar ini diubah menjadi gerbang NAND? Sehingga yang tadi ya IC 7400 isinya 4 gerbang NAND, itu tuh bisa kita pakai ya. Ya ada berapa IC 740? Bisa enggak untuk menyusun semua gerbang logika gitu. Nah, gerbang NOT, nah ini akan menjadi bentuknya begini ya, gerbang NAND-nya. A di N-kan sama A, kemudian di NOT-kan gitu. Jadi kalau ya 0, 0 di N-kan dengan 0 ya 0, kemudian di NOT-kan jadi 1. Itu 1, 1, jadi 0. Kalau N ini dari kasih buletan ya. Kalau kasih buletan satu udah jadi gerbang NAND ya. Nah, karena dia dikasih buletan artinya dinotkan, maka harus dinotkan lagi gitu ya. Dikasih gerbang notnya yang tadi di atasnya masuk ke sini. Jadi gerbang N itu bisa dibuat dari dua gerbang NAND. Nah, si gerbang OR ini kalau diubah menjadi gerbang N, buletannya ada di depan sama belakangnya. Ya. Nah, yang di depannya sama gerbang N ini menjadi dah gerbang NAND ya. Cuma yang di belakangnya, di buletan A sama B. Nah, ini adalah gerbang NOT ya. Gerbang NOT kasih aja gerbang NOT. Jadi A, B. Udah jadi tiga buah gerbang NAND. Jadi OR itu bisa dibuat dari 3 buah gerbang NAND. Nah, si XOR jadi begini. Ini yang NOT-nya menjadi gerbang NOT untuk NAND. NOT-nya ini jadi gerbang NAND. Nah, ini jadi gerbang apa? NAND. Ada bulat. Nah, harus dibulatkan lagi. Kalau yang ini kan dijadikan gerbang eh, N, ada bulatan depan belakang. Ya, sini ada bulatan. Ya. Jadi bulatan kena bulatan hilang ya. Cah. Not dengan not ya hilang. Not dengan not hilang. Itu. Jadi notnya harus dibiarkan ke sini. Jadi ada 5 buah gerbang NAND untuk XOR. Nah, modifikasi gerbang NAND. Ini bentuknya. Jadi kalau kita A or B yang misalnya dinotkan, ini akan menjadi A not di-OR-kan dengan B not, kemudian dinotkan. Nah, kemudian yang modifikasi ini sebenarnya harus dibuktikan ya. Oh, ini benar. Kemudian A not.
Nah, nanti Anda lihat nih. Nah, bagaimana kalau membuat gerbangnya ini menjadi gerbang NAND atau NOR saja? A, B sama C. Nah, si AB ya, yang ini menjadi gerbangnya begini ya. Yang buletan kemudian ada not. Not dinotkan lagi. Jadi udah jadi. Kemudian yang apa? OR-nya menjadi gerbang ini, gerbang N tapi ada buletan depan sama belakang. Yang depan tetap, yang belakang ini menjadi not atau gerbang not NAND nih, dari NAND. Nah, yang ini gerbang not sama not ini bisa saling menghilangkan sehingga dia cukup satu aja ya. Yang ini langsung nyambung ke sini. Yang C-nya tetap. Jadi dia bisa dibuat dari 3 buah gerbang NAND. Nah, ini persamaan logikanya. Ini AB plus C dinotkan, kemudian notkan lagi ini sama ya. Yang ini akan menjadi AB not, yang ini jadi dikalikan ya, atau di N kan dengan C not. Kalau yang ini AB not yang dinotkan itu menjadi A not or B not yang dinotkan. Nah, ini kalau mau di apa bentuk NOR ya. Jadi enaknya ya digambar ya. Kalau bentuk gambar NOR itu enggak ini. Bentuk gambar NOR itu kayak gini. Ini bentuk NOT, di A-nya masuk di 2 input, kemudian ada buletan NOR. Ya. Kemudian masuk sini. Ini gerbang eh, NOR ya. Ini sama buletan, ya. OR sama buletan. Ini masuk ke C, karena di sini ada buletan, harus dibulet lagi atau dinotkan lagi ya. Nah, ini bentuk gerbang NOR untuk NOT. Nah, Anda bisa lakukan itu di soalnya ya, mau latihan. Nah, kemudian contoh soal yang lain ya, misalnya gerbang gerbang yang tadi, eh ini bukan gerbang tadi ya, gerbang begini ya, gerbang yang ini ya, PQRS ya, P ke not, kemudian di N, R-nya ke not, kemudian masuk untuk OR, baru di N kan. Ini bagaimana kalau PQ-nya nilai 1 sedangkan RS-nya 0. Oke, 1, RS-nya 0, 0. Yang 1 menjadi 0, 0 dengan 1 di N kan jadi 0. 1 dengan ini R-nya 0 jadi 1, 1 dengan 0 di OR kan jadi 1. 0 dengan 1 di N kan jadi 0. Ini untuk A, untuk B. Nah, ini jawab B ini. Jadi nilainya adalah 0. Kalau untuk C, PQRS keempatnya 1, sama 1 jadi 0. PQRS nilainya 0, 0, 0 semua, ini jadi 0. Nah itu Anda bisa lihat-lihat. Nah ya sudah jadi ya. Jadi di sini kita bisa melakukan apa gerbang logika itu seperti apa simbolnya, kemudian kita buat tabel kebenarannya. Kemudian kalau kita masukkan nilai inputnya seperti apa, ya hasilnya seperti apa, outputnya. Kemudian melakukan
konversi dari gerbang NOR saja atau NAND saja ya. Nah, ini tugasnya, misalnya suatu gerbang N dengan masukan AB diberi masukan seperti ini. Gitu. Tentukan grafik keluaran dari Y. 3 buah gerbang dirangkai seperti gambar di bawah. Buat tabel kebenarannya. Ya. Kemudian modifikasikan gambar logika nomor 2. Ya, nomor 2 ini dengan gerbang NAND saja dan gerbang NOR saja. Jadi ingat tadinya kalau ini konversikan NAND saja berarti ada bulat, pasti ada di sini notnya. Dan yang ini jadi gerbang N, ada bulat depan belakang ya. Nah, tentukan aljabar boolean untuk ini nilainya. Ya, aljabar boolean dari output Q pada rangkaian. Kalau aljabar boolean berarti yang tabel kebenarannya itu ya. Buat tabel kebenaran, kemudian nilainya seperti apa gitu ya. Kan ini jadinya A not, di sini B not, nah ini masuk sini. A not, B not, C, A not, B not, C, dan masuk di N kan. Kemudian plus, nah ini apa nih? A not, B, C, plus A sama apa nih? B not. Iya. Nah ini kalau dia nilainya S1 sama 0 ya, sama dengan yang ini ya. Nah ini 5 soal. Udah. Kira-kira ada yang bertanya dulu? Oke, jika tidak ada, jadi kuliah kita bisa akhiri ya. Dan nanti Bapak berikan di grup ininya, linknya dan materinya ya. Rekom kelas C. Oke. Ini. Mohon maaf Bapak, untuk Ya, tadi terlewatkan absensinya Pak. si siapa? Di Komang di Kiran Darjana Pak. Oke, Adit. Andika ini hadir nggak? Terima kasih. Sama Fadil? Hadir Pak, saya Pak. Fadil ada ya? Hadir Pak. Andika, Muhammad Andika. Nggak ada keterangan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa dipahami. Kita ketemu minggu depan. Nanti tugasnya dikumpulkan di link yang sudah Pak berikan di
minggu depan kita akan cek ya. Ya cek ininya kalau sudah lengkap nggak masalah ya. Mungkin dicek satu aja. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi selamat pagi ya. Kita tutup ini. Pagi, Pak.